Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita belajar bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam kita belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Muwajjih. Ya. Sekarang insyaallah kita pertemuan yang ketiga. Kita akan bahas di sini bab ke-7 yaitu cara menggabungkan dhamir antunna, antuma, antum ke dalam fiil madi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang cara menggabungkan dhamir ana dan nahnu ke dalam fiil madi, ya. Sebagaimana kita ketahui, cara menggabungkan dhamir dengan fiil madi yaitu yang pertama dengan mensukunkan huruf terakhir pada fiil madi dan menambahkan tanda dhamir. Ini rumus cara menggabungkan dhamir dan fiil madi. Dan juga kita sudah membahas tentang huruf-huruf jar, ya, harfu jar. Ya, ada 8 sudah kita bahas dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara menggabungkan dhamir antunna, antuma dan antum. Rumus: jika dhamir antuma masuk ke dalam fi'il madi maka tanda dhamirnya adalah tuma. Ya. Jadi tanda dhamir antuma adalah tuma. Yang kedua, jika dhamir antum masuk ke dalam fi'il madi maka tanda dhamirnya adalah tum. Jadi contohnya antum zahabtum. Yang ketiga, jika dhamir antunna masuk ke dalam fi'il madi maka tanda dhamirnya adalah tunna. Contohnya antunna, jadi zahab tunna. Ini kaidah atau rumus cara menggabungkan dhamir ke dalam fi'il madi, yaitu mensukunkan huruf terakhir, ya, menambahkan tanda dhamir. Contoh zahaba ditambah antum, zahaba dikasrahkan huruf terakhir. Rupanya dikasrahkan jadi zahab, tambah tanda dhamir antum jadi tum, jadi zahabtum, ya. Oke, sekarang kita contoh dhamir antum masuk ke dalam fi'il madi. Yang pertama antum ma takallama, ya, takallama huruf terakhir dari takallama adalah mim, jadi mimnya disukunkan, takallam. Tanda dhamir antuma jadi adalah tuma, jadi takallam tuma. Ya, kamu berdua telah berbicara. Yang berikutnya antuma hafidha, ya. Hafidha huruf terakhirnya adalah dha, jadi disukunkan huruf dha-nya. Jadi antuma hafidtuma. Kamu berdua telah menghafal. Kamu berdua laki-laki telah menghafal. Yang ketiga antuma la'iba, ya. Ba-nya disukunkan, la'iba. Tambah dhamir antuma, ya. Tanda dhamir adalah tuma, jadi la'ibtuma. Kamu berdua laki-laki telah bermain. Ini contoh dhamir antuma. Adapun contoh dhamir antum, ya, bisa dilihat di sini. Antum takallamtum, ya, antum tambah takallama jadi takallamtum. Kamu sekalian laki-laki telah berbicara. Antum ditambah hafidha, ya, dha-nya disukunkan jadi hafiz, ditambah tum jadi hafiztum. Kamu sekalian laki-laki telah menghafal. Antum ditambah la'iba, ya, la'iba, ba-nya disukunkan, la'iba, ditambah dhamir antum, ya, tanda dhamir adalah tum, jadi la'ibatum. Kamu sekalian laki-laki telah bermain. Ini contoh dhamir antum. Sekarang kita masuk ke contoh dhamir antunna. Contoh dhamir antunna yang masuk ke dalam fi'il madi. Antuna ditambah takallama, mimnya disukunkan di fi'il kata takallama. Ini disukunkan, takallam, ditambahkan tanda dhamir antunna jadi tunna, jadi takallam tunna. Artinya kamu sekalian perempuan telah berbicara.
Antunna tambah hafidha, dha yang disukunkan, hafiz ditambahkan tanda domir antunna, jadi hafiztunna, kamu sekalian perempuan telah menghafal. Antunna la'iba, ya, ba yang disukunkan, la'iba ditambah tanda domir antunna, tunna, jadi la'ibatunna, kamu sekalian perempuan telah bermain. Nah, ini contoh-contoh ya jika domir antuma, antum dan antuna masuk ke dalam fi'il madi. Sekarang teman-teman bisa dikerjakan latihannya. Sebagai contoh, latihan pertama, antuma tambah la'iba, ya, ba-nya disukunkan, la'ib ditambahkan tanda domir antuma, apa? Tuma, jadi la'ib tuma, ya, artinya kamu berdua laki-laki telah bermain. Nah, setelahnya kalian kerjakan. Yang berikutnya sama, ya, antum sekarang. Antum ditambah la'iba, jadi la'ibatum, ya, disukunkan huruf terakhir ditambahkan tanda domir, ya, disukunkan huruf terakhir ditambahkan tanda domir. Sukunkan la'ib, tambah hasilnya adalah la'ibatum, artinya kalian, ya, laki-laki telah bermain. Oke. Sekarang latihan kedua. Susunlah struktur kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, kau perempuan telah pergi ke masjid untuk salat dan kau laki-laki belajar di Universitas Islam. Ya. Anti dhahabati ilal masjid lis-salah wa anta darasta fil jami'atil islamiyyati. Satu lagi ya. Anti dhahabati ilal masjid lis-salati wa anta darasta fil jami'atil islamiyyati. Nah, sisanya kalian teruskan di rumah. Diterjemahkan. Jawab pertanyaan berikut dengan susunan kalimat yang benar. Aina darastuma al-ma'had? Darasna fil ma'had. Ya, darasna fil ma'had. Ini kan bertanya, ya, aina darastuma, di mana kalian berdua belajar? Jadi ini jawabannya ma'had, tapi disempurnakan. Darasna fil ma'had, ya. Ila aina dhahabtum? Dhahabna ilal madrasah, gitu ya. Tinggal ganti domir dah aja, ya. Gampang insyaallah. Yang latihan ketiga, baca dan terjemahkan. Aina sakantum? Di mana kalian tinggal? Sakanna fil baiti. Aina sakantum? Sakanna fil madrasati. Di mana kalian tinggal? Kami tinggal di rumah. Kami tinggal di kota. Aina sakantunna? Di mana kalian perempuan tinggal? Sakanna fil qaryati. Kita tinggal di desa. Aina sakantunna? Di mana kalian perempuan tinggal? Sakanna fis sakan. Kami tinggal di asrama. Gitu. Ini baca aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Rumus baru bilangan yang menunjukkan waktu. Sekarang kita akan belajar tentang waktu, ya. Kita akan mengenal waktu sini. Teman-teman bisa diikuti, ya. Kariru ba'di. Ikuti setelah saya. Fi sa'atil wahidati sabahan naharan. Ya. Fi sa'atis saniyati sabahan naharan. في الساعة الثالثة صباحا 10. في الساعة الرابعة صباحا مساء. في الساعة الخامسة صباحا مساء. في الساعة السادسة صباحا ليلا صباحا مساء. في الساعة السابعة صباحا ليلا. في الساعة الثامنة صباحا ليلا.
في الساعة التاسعة صباحا ليلا في الساعة العاشرة صباحا ليلا في الساعة الهادية عشرة نهارا ليلا في الساعة الثانية عشرة نهارا ليلا. Ya, perhatikan sini sobahan artinya pagi, naharan artinya siang, masaan artinya sore, lailan artinya malam. Contoh dalam bentuk struktur kalimat. Perhatikan sini. Dhahabtu ilal madrasati fi sa'atil 'ashirati sabahan. Saya telah pergi ke sekolah pada jam 10 pagi. Ana akaltu fi sa'atil hadiyata asyarata naharan. Saya telah makan pada jam 11 siang. Perhatikan di sini, penting. Khusus untuk jam 11 dan jam 12, huruf terakhir kedua waktu tersebut harus selalu di fathah walaupun kemasukan huruf jar. Ya, sebagaimana kita ketahui fungsi dari huruf jar adalah mengkasrahkan isim setelahnya. Ya, fungsi dari huruf jar adalah mengkasrahkan isim setelahnya. Adapun ya waktu dari jam 11 ya, waktu jam 11 sampai jam 12 itu selalu fathah kedudukannya meskipun kemasukan huruf jar. Yang berikutnya ya, sini ada latihan. Teman-teman bisa dikerjakan, terjemahkan teks berikut ini ke dalam bahasa Arab. Contoh, saya telah pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Ya. Ana dhahabtu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati sabahan. Wa wasaltu dan sampai ke sekolah wa wasaltu fil madrasati wa wasaltu ilal madrasati fis pada jam 8 pagi. Fis sa'ati saminati sabahan. Di sekolah saya membaca. Fil madrasati qara'tu menulis dan menghafal. Wa katabtu wa hafiztu. Kemudian saya masuk dalam perpustakaan. Summa dakhaltu ilal maktabati. Lalu duduk dan membaca. Summa jalastu wa qara'tu. Saya pulang dari sekolah. Raja'tu minal madrasati pada jam 1 siang. Fi sa'atil wahidati naharan. Dan sampai ke rumah pada jam 2 siang. Wa wasaltu ilal baiti fi sa'ati tsaniyati naharan. Setelah itu saya makan bersama ayah dan ibu di rumah. Wa ba'da dzalik akaltu ma'a walidi wa walidati fil baiti. Ya. Ini terjemahan teks bahasa Indonesia bahasa Arab dari terjemahan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Teman-teman tinggal berubah aja. Tadi domir saya diganti dengan domir antuma, antum dan antunna. Silakan dikerjakan. Tinggal pilih mau antuma atau antum atau antunna, silakan. Jangan semuanya nggak apa-apa. Ya. Yang kelima, baca dan jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ini nggak usah, nanti aja. Ini juga nggak usah, ada aja. Sekarang kita baca, ini ada percakapan. Kita baca dulu. Mata istaiqaita minan naumi yawmal utlati al-madiyah. Istaiqaitu mubakkiran. Wa mata istaiqaita anta istaiqaitu mutaakhiran. ماذا فعلت في الصباح؟ قرأت الجريدة. وماذا فعلت أنت؟ قرأت القرآن والكتاب. أين صليت الجمعة؟ صليت الجمعة في المسجد الكبير. صليت في المسجد الكبير أيضا. Ini percakapan Ahmad dan Mahmud. Saya ulangi bacaannya, percakapannya sekalian diterjemahkan. Mata istaiqata minan naumi yaumal utlatil madiyah. Kapan kamu bangun dari tidur di hari libur kemarin? Istaiqaitu mubakkiran. Wa mata istaiqata anta? Saya bangun pagi-pagi.
Dan kapan kamu bangun? Istaqaitu mutaakhiran. Saya bangun kesiangan. Mada fa'alta fi sabah? Apa yang kau lakukan di waktu pagi? Qara'tul jaridata wa mada fa'alta anta? Saya membaca Quran. Dan apa yang kamu lakukan? Qara'tul Qur'ana wal kitab. Saya membaca Quran dan buku. Aina salaital jum'ah? Di mana kamu salat Jumat? Salaitul jum'ah fil masjidil kabiri. Saya salat Jumat di Masjid Jami'. Salaitul fil masjidil kabiri aidon. Saya juga salat di Masjid Jami'. Saya juga salat di Masjid Jami'. Inilah ya percakapan. Teman-teman di rumah dibaca lagi dan dihafalkan percakapan ini. Ya. Latihannya bisa dikerjakan. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbagi ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.